dalam tanda kutip ini sedang membidik syekh gitu. Apa Pak kepentingannya sampai harus membidik syekh ini Pak, menurut Bapak Pak? Saya nggak tahu kalau kepentingan itu sih. Cuma kalau dari sisi akademik kita kan, kami dari UIN ya, UIN itu artinya Institut Agama Islam. Saya ini dalam kapasitas dosen, mengajar juga agama Islam. Jadi kalau ada sesuatu hal yang berbeda, ya memang secara akademik kita terbiasa mencoba memahami, mengklarifikasi, memahami metodologinya. Mengapa bisa berbeda begitu? Kalau tadi Bapak juga katakan bahwa yang mestinya yang mengklarifikasi itu syekh gitu ya. Apa yang harus diklarifikasi Pak kira-kira Pak dengan adanya berita-berita ini? Ambil contoh begini ya. Memang saya pernah mendengar syekh itu mengatakan bahwa salah satunya saja ya, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim misalnya. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim itu memang tidak lazim dikatakan di masyarakat Indonesia. Sebab biasanya kalau Al-Qur'anul Karim itu kan qala Allahu fil Qur'anil Karim, bukan qala Rasulullah. Tetapi kalau kita lihat dari sisi akademik ya memang Al-Quran itu mengandung dua dimensi sebenarnya, dimensi ketuhanan, dimensi kemanusiaan. Dimensi ketuhanan ya wahyu itu dari Tuhan, tapi dimensi kemanusiaan kan turun kepada manusia, yang mengucapkan juga manusia. Nabi itu kan manusia juga, bahasanya juga bahasa manusia. Jadi kalau memang dikatakan qala Rasulullah itu tidak sepenuhnya salah juga gitu. Tapi kan itu yang menjawab mestinya saya gitu, bukan saya gitu. Pak, dari kunjungan sebentar ini keliling observasi secara sederhana bagaimana Bapak menggambarkan Az-Zaitun itu Pak? Ya, Az-Zaitun itu tidak mungkin lahir kalau tidak ada katakanlah semacam mimpi besar lah, katakanlah keinginan besar untuk membangun suatu peradaban yang besar, yang damai, yang seperti visinya lah begitu. Itu tidak mungkin ada kalau tidak diawali dengan katakanlah mimpi-mimpi ataupun cita-cita besar itu. Di balik lembaga yang besar itu ya biasanya ada mimpi besar juga di situ. Apa yang bisa Bapak katakan kepada masyarakat yang hari ini juga banyak di media sosial berbicara tentang Az-Zaitun, Bapak dalam hal ini sebagai kapasitas seorang pendidik, seorang akademisi dan guru besar Pak? Saya pikir, saya juga membaca ya respon dari Gubernur Jawa Barat ya. Kan salah satu, beliau juga katanya mau membentuk tim ya. Dan salah satu tugas tim yang saya dengar di media massa itu juga tabayun dalam bahasa dia, klarifikasi. Dan tabayun itu memang pekerjaan akademisi, jadi saya sebagai individu maupun akademisi merasa itu biasa pekerjaan kita juga begitu. Lebih-lebih kita punya hubungan dengan salah satu, inilah kawan yang kebetulan juga jadi dosen di sini begitu. Mungkin Bapak ingin menyampaikan kepada masyarakat seharusnya bagaimana menyikapi isu-isu ini Pak? Ya, sebaiknya masyarakat itu, karena Indonesia kan sudah masuk era demokrasi ya. Dalam era demokrasi itu sebenarnya memang pandangan-pandangan itu bisa muncul bermacam-macam, apa itu pandangan politik, ekonomi, agama begitu ya. Dan itu masyarakat itu mestinya diberi semacam persiapan mental bahwa kalaupun berbeda tidak selalu kita cepat-cepat mengatakan sesat sebagaimana, jangan dulu lah, kita tabayun dulu, kita klarifikasi dulu begitu. Kemudian bagaimana, mengapa dia bisa berbicara seperti itu, apa metodologinya begitu. Pak, terakhir Pak, 3 kata untuk Az-Zaitun apa Pak? Ya, saya pikir ini merupakan mimpi besar. Banyak tantangan dan mesti sabar gitu. Saudara dan
para pelajar sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa haul daripada proklamator negara Republik Indonesia yang kita cintai ini dengan seksama kita selesaikan dari zikir Asmaul Husna, dari tilawah Al-Quran yang ditargetkan 175 juz, 175 khatam sudah selesai kita lakukan, dan juga zikir Asmaul Husna 125 dan ditambah lagi menjadi 175 putaran juga sudah selesai. Maka acara haul yang seperti ini mudah-mudahan menjadi tradisi yang baik. Nanti kita juga akan melaksanakan haul untuk presiden yang kita kagumi sebagai bapak pembangunan juga akan kita lakukan. Nanti pada bulan Juli sebagai kelahiran beliau, maka nanti kita akan adakan haul, bukan tatkala wafatnya, tapi tatkala lahirnya. Mudah-mudahan kita bisa meniru perjuangan baik daripada proklamator dan juga kelakuan baik oleh Bapak Pembangunan Indonesia. Ini tujuan daripada peringatan haul kewafatan daripada proklamator kita. Mudah-mudahan saudara dan para pelajar, guru bisa menggali apa pikiran-pikiran yang dicetuskan oleh Bung Karno untuk mengajak rakyat ini menjadi bangsa yang punya harga diri dan bangsa yang berkepribadian, bangsa yang berkebudayaan, dan bangsa yang mandiri dalam ekonomi. Mudah-mudahan itu bisa ditelusuri, dan kalau saudara-saudara belum memiliki buku tentang Bung Karno, carilah buku yang bertitel Di Bawah Naungan Bendera Revolusi. Carilah yang terbitan jilid pertama. Kalau itu sudah saudara baca, maka carilah jilid keduanya. Bagaimana jalan pikiran tatkala tertuang sebelum merdeka dan bagaimana jalan pikiran setelah merdeka. Itu ada di jilid 2. Dari situ saudara akan mengenal siapa pemimpin Indonesia. Jangan mengenal pemimpin Indonesia hanya dari apa yang tertera di dalam sejarah yang singkat. Bacalah apa yang difikirkan dan digagas oleh pemimpin-pemimpin Indonesia yang menghantar kepada kemerdekaan. Saudara-saudara, sebab merdeka ini sesuatu yang sangat mahal, namun bisa ditempuh. Sebelum merdeka, kita diajak merdeka secara teoritis. Kemudian setelah teoritis itu kita tempuh, maka kemerdekaan itu harus dilakukan secara praktis dan sukarela. Sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka ini tahu diri,
untuk mengukur tahu diri kita terhadap kemerdekaan adalah tertanam dalam jiwa kita. Merdeka teoritis sudahkah kita lakukan, internalisasikan kepada jiwa kita, yakni roh, sehingga roh kita itu menjadi roh yang sangat merdeka. Merdeka itu tidak dibatasi oleh kaidah-kaidah yang irasional. Maka tatkala roh kita, jiwa kita ini merdeka, kita bisa membuat satu kaidah yang rasional. Dan itu dituntut harus memiliki kemerdekaan fikir. Jadi kemerdekaan fikir ini harus selalu menciptakan sesuatu yang baru untuk mengangkat harkat martabat umat manusia. Kemudian didukung oleh ilmu. Maka jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Saudara-saudara, saya sudah katakan bahwa hitungan kehidupan itu adalah tahun. Tahun itu laksana batang atau pohon atau tegakan pohon yang mempunyai dahan, mempunyai cabang dan ranting, mempunyai daun. Maka kalau kita tamsilkan pada tahun itu adalah batang. Kemudian bulan-bulan yang ada dalam satu tahun itu adalah dahan. Kemudian cabang-cabang ranting itu adalah hari. Kemudian daun-daun yang rindang itulah adalah jam. Maka hidup ini harus diatur. Satu hari itu cuma 24 jam. Maka imbangkan antara istirahat saudara kepada kerja saudara, ini harus imbang. Kalau kerja 8 jam, berilah kebebasan fisik ini untuk istirahat 8 jam. Maka 8 ditambah 8 menjadi 16, tinggal 8 lagi. Saudara-saudara, berikan hak hidup untuk fisik kita, disitulah makan. Berikan 2 jam untuk makan. Kalau yang makan 3 kali, cukupkan 2 jam itu. Kalau saya 1 kali, itu diberikan 2 jam. Maka makannya paling 1/4 sampai setengah jam, bercengkramanya yang lebih banyak. Sehingga turun dan olahraga sebentar, 2 jam. Masih lagi ada 2 jam lagi. Gunakan 2 jam itu untuk olahraga. Olahraga itu sangat mustahak untuk fisik kita. Fisik kita ini, kalau kita tidak latih dengan riyadhah al-badaniyah atau berolahraga, itu akan rapuh. Entah itu rapuh daripada gerakan, entah itu rapuh karena tulang, dan lain-lain. Maka gunakan 2 jam. Dan tidak harus sekaligus 2 jam. Gunakan waktu sampai mencapai 2 jam. Kemudian kalau fisik sudah dilatih seperti itu, jangan berhenti. Olah jiwa, olah fikir, itulah membaca. Kalau belajar di sekolah, itu formal. Tapi kalau membaca, itulah olahraga. Disitulah kita bisa berdialog dengan alam semesta. Apa yang sedang kita baca? Umpamanya climate change. Di situ kita bisa berkhayal. Yang nanti kita jadikan sebuah langkah untuk dikerjakan. Bagaimana mengatasi? Ke depan ada perubahan cuaca, perubahan iklim. Mungkin lebih panas dari hari ini. Kalau kita membaca itu, maka otak kita akan mengatakan, kita harus begini. Maka roh kita memberikan kebebasan. Kalau kita membaca soal agama, kita bisa berdialog. Cukupkah dengan ini? Maka otak kita akan mengatakan, harus ada pembaharuan.
maka roh kita akan mengatakan, kamu punya kebebasan untuk berbuat itu. Karena kamu sudah punya pegangan. Kalau seorang muslim, peganganmu Quran dan kitab-kitab para nabi. Baca itu. Maka jiwa kita akan merdeka. Saudara-saudara, membaca inilah olah jiwa, olah fikir. Membaca. Saya memberikan istihwa atau sugesti kepada saudara-saudara dan para pelajar, guru dan semuanya. Saya itu bangun tidur setelah menyelesaikan segala sesuatu, gerak. Saya menyiapkan ruangan terbuka dengan berbagai macam tanaman yang saya tanam dan saya rawat. Di situ saya duduk setelah berjalan 15 menit membaca 1 jam, kemudian bergerak lagi 15 menit, membaca lagi setengah jam, bergerak lagi sampai terpenuhi 4 jam dan 2 jam. Jadi olahraga fisik dan olahraga jiwa dan fikir diseimbangkan. Begini saja sudah lumayan. Lumayan. Sehingga kita tidak kena ardalul umur. Doa Kanjeng Nabi itu mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Duh Gusti, jauhkan saya daripada dikembalikan pada umur yang tidak bisa menanggapi kehidupan. Alias nukib. Ini bahasa Jermannya nukib. Jerman Barat. Nanti kalau belum tahu tanya Pak Fatir. Kepala Aliyah itu tahu Jerman Barat itu. Kalau itu kita lakukan, insya Allah sihha badaniyah, wa sihha ruhiyah, wa sihha ilmiyah, wa kullu syai' sihha fit tafkir. Sehat semuanya. Dan itulah yang kita katakan setelah periode pertama 25 tahun pusat pendidikan, pengembangan toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat. Terus cerdas. Terus manusiawi. Unsur segala sesuatu itu sehat. Tidak ada orang cerdas kalau tidak sehat. Sehat itu fisik dan mental. Baru bisa cerdas. Cerdas itu bukan pintar. Cerdas itu bisa menanggapi apa saja. Kesulitan apapun itu kecil kalau kita sehat dan cerdas. Ada orang yang diterpa oleh ini itu terus merungkut. Tahu merungkut? Ini juga bahasa Jerman Barat ini. Terus wajahnya nampak seakan-akan sedih, padahal ia sedih. Tidak. Kalau orang sehat cerdas tidak ada itu. Apapun yang diterpakan. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada bekas sujudnya. Ya cukup dengan jempol. Cukup dengan senyum. Itu sehat itu namanya, itu cerdas. Untuk apa sedih? Sedih itu tidak ada artinya. Kalau kita mengadu nasib kita kepada anak Adam atau manusia, tidak bakalan mendapatkan solusi. Seperti halnya kita meminta Rahman Rahim pada orang yang tidak memiliki Rahman Rahim. Maka sampaikan pada Tuhan, itu kebebasan roh. Tuhan akan menjawab, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini kehidupan. Nah, ini kita ambil manfaat dari haul proklamator Republik Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza wallahu yarham Allahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.